Allah menyebutkan atiiullah wa atiiur rasul dan langsung mengatakan wa ulil amri minkum. Artinya ketaatan kepada pemimpin harus berdasarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak, kesehatan, waktu luang dan umur yang panjang, hingga semua kita alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang tentunya sedih kita karena sudah berakhir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan yang sudah berlalu ini bukan Ramadan kita yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat jamaah salat Id rahimakumullah. Di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka memiliki prinsip berkaitan dengan sikap terhadap pemerintah, sikap terhadap penguasa kaum muslimin. Dan ini adalah akidah, ini adalah keyakinan yang harus ada dalam diri setiap kita, hai kaum muslimin. Maka berikut ini ulun ingin menyebutkan minimal 6 di antara begitu banyak sekali prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang harus diyakini oleh seorang muslim terhadap pemimpin mereka, pemimpin kaum muslimin. Yang pertama di antaranya adalah bahwasanya di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap pemimpin, mereka mentaati pemimpin mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka memerintahkan sebuah ketaatan, maka kita taat. Tapi jika mereka memerintahkan pada sebuah kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban taat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin kalian. Dari ayat ini kita mendapatkan satu faedah, mentaati Allah mutlak, mentaati Nabi Muhammad mutlak, mentaati pemimpin tidak mutlak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kata ati'u, taatilah, sebelum menyebutkan ketaatan kepada pemerintah. Allah menyebutkan ati'ullah wa ati'ur rasul dan langsung mengatakan wa ulil amri minkum. Artinya ketaatan kepada pemimpin harus berdasarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan jika mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, maka kita tidak mentaatinya. Juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dalam riwayat lain, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun. Dalam riwayat lain, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun mujadda'ul atraf. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan dan mentaati pemimpin kalian. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Dalam riwayat lain, seorang budak dari Ethiopia. Dalam riwayat lain, seorang budak dari Ethiopia yang ujung tangan dan kakinya terputus atau cacat. Dari hadis ini kita mendapatkan satu faedah, siapapun pemimpinnya, dengan cara apapun dia mencapai ke puncak kepemimpinannya, walaupun tentunya tidak syar'i, karena sinyal dari sabda Nabi Muhammad ini menunjukkan bahwasanya nanti ada pemimpin-pemimpin yang tidak syar'i. Budak tidak syar'i, budak tidak memenuhi persyaratan untuk jadi pemimpin. Orang cacat tidak memenuhi persyaratan untuk jadi pemimpin. Perempuan tidak memenuhi persyaratan untuk jadi pemimpin. Konsepnya demokrasi tidak persyaratan untuk menjadi pemimpin. Tapi ketika dia sudah sampai di puncak dan dia menjadi seorang pemimpin, dengan cara apapun dia sampai ke atas, maka kewajiban kita tetap harus taat, mendengarkan dan mentaati selama itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ketaatan kepada siapapun untuk bermaksiat kepada Allah. Entah itu kepada suami, entah itu pada orang tua, entah itu juga kepada pemimpin. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Siapapun mereka. Suami Andakah, orang tua Andakah, atau skup yang lebih luas lagi, pemimpin Andakah. Jika mereka memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kewajiban taat. Juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, hanya dalam perkara yang baik. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, alal mar'il muslimi as'am'u wa ta'ah fima ahabba wa kariyah illa ayyumara bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Kewajiban atas seorang muslim adalah dia mendengarkan dan mentaati pemimpinnya dalam segala hal, baik yang dia cintai atau dia tidak cintai. Ya, selama itu perintah pemimpin, maka kita mentaatinya, suka atau tidak, selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dia diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala sam'a wala ta'ata. Maka tidak ada kewajiban untuk mendengarkan, maka tidak ada kewajiban untuk mentaati, karena itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin adalah bahwasanya kita kaum muslimin tidak bermaksiat kepada mereka, tidak mencela mereka, tidak mencaci maki mereka. Na'udzubillah, apalagi menjatuhkan kepemimpinan mereka.
Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'al amira faqad ata'ani wa man asal amira faqad asani." Barang siapa yang mentaati pemimpin, berarti dia telah mentaatiku, dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, maka dia berarti telah bermaksiat kepadaku. Juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayali 'alaikum umara fata'rifuna minhum wa tunkirun." Qalu ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bis-sayf. Dalam riwayat lain, qalu ya Rasulullah, afala nuqatiluhum. Qala la, addu ilaihim haqqahum was'alullaha alladhi lakum. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya nanti kalian akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang kalian kenal kebaikan-kebaikannya, tapi kalian juga tahu keburukan-keburukannya. Kata para sahabat Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apakah kita harus memberontak? Apakah kita harus mengangkat senjata? Apakah kita harus membunuh atau kemudian memerangi mereka? Kenapa? Karena kita tahu keburukan-keburukan mereka. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? La, jangan, tidak boleh. Addu ilaihim haqqahum was'alullaha alladzi lakum. Tunaikanlah kewajiban kalian kepada mereka, mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita, ketika kita berharap kepada manusia, kita pasti kecewa. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, tunaikan saja kewajiban kalian kepada mereka, mendengarkan dan mentaati selama itu ketaatan kepada Allah, dan mintalah hak kalian semuanya kepada Allah. Karena berharap kepada seorang, entah itu kepada suami, kepada orang tua, kepada pemimpin, Anda pasti kecewa. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah mereka salat di belakang pemimpin mereka. Bisa jadi suatu saat pada perkara Jumatan atau pada perkara salat Id, ada seorang presiden menjadi imam, seorang gubernur, seorang wali kota, seorang camat atau bupati. Kemudian mereka menjadi imam salat Jumat. Kemudian mereka menjadi imam salat Id. Maka prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salat di belakang mereka. Kita tahu dia punya kebaikan, kita tahu dia banyak keburukan. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk salat di belakang mereka? Untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Tahu kita kebaikan dia, tapi di saat yang sama kita juga tahu begitu banyak keburukan orang ini. Bahkan dalam bab-bab fikih disebutkan khusus tentang bab ini, hukum salat di belakang imam yang baik dan yang buruk. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, sayalikum wulatun ba'di fayalikumul birru birrihi wal fajir bifujurihi fasma'u wa ati'u fi kulli ma wafaqal haq wa sallu wara'ahum fa in ahsanu falakum walahum wa in asa'u falakum alaihim. Sesungguhnya nanti kalian akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang baik memimpin dengan kebaikan, pemimpin yang buruk memimpin dengan keburukan. Tapi kewajiban kalian, dengarkanlah dan taati. Kembali kepada poin yang pertama, dengarkanlah dan taati selama perintah mereka mencocoki kebenaran, dan salatlah kalian di belakang mereka. Jika mereka berbuat baik, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Jika mereka berbuat buruk, kalian dapat pahala, mereka mendapatkan dosa. Simple. Tugas kita hanya taat. Mereka baik, kita dapat pahala, mereka dapat pahala. Mereka buruk, kita dapat pahala karena sabar. Mereka dapat dosa karena zalim. Kemudian perkara yang berikutnya, yang keempat, di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin adalah mendoakan mereka. Mendoakan mereka dengan kebaikan, mendoakan mereka dengan keistiqomahan.
Bukan mendoakan mereka dengan keburukan, bukan mencaci mereka di mimbar-mimbar, bukan mencaci mereka kemudian di media sosial di zaman kita sekarang. Tidak, doakan kebaikan untuk mereka. Berkata Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawan, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah." Jika kalian mendapati seorang laki-laki atau juga perempuan mendoakan keburukan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Dan jika kalian mendapatkan ada seorang laki-laki atau juga perempuan yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah. Ahlus Sunnah mendoakan, bukan mencaci maki. Bahkan disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, "Lau kana li da'watun ay da'watun mustajabah la ja'altuha fi sultan." Qalu ishrah lana, fassir lana hadha. Qala idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni wa in ja'altuha fi sultan fasaluha bi salahi al-ibad wal bilad. Jika aku punya satu doa mustajab, pasti Allah terima. Sungguh aku akan gunakan doa tersebut untuk mendoakan pemimpin. Murid-murid beliau bertanya, terangkan kepada kami maksudnya ini. Kata beliau, jika saya berdoa untuk diri saya, ya manfaatnya untuk saya, nggak akan ke orang lain. Tapi jika saya letakkan doa tersebut dan Allah jawab untuk seorang pemimpin dengan doa tersebut, Allah buat dia saleh, Allah buat dia jadi baik, maka dengan kebaikannya negeri dan semua masyarakat penduduk juga ikut baik. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 5. Di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menasehati mereka dengan kebaikan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man arada ayyan suhli sultan fala yubdihi alaniyah, walakin ya'khudh biyadihi fayakhluwa bihi, fa in qubila minhu fadhak, wa illa faqad adda alladhi alayh." Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang hendak memberikan nasihat kepada pemimpinnya, maka jangan terang-terangan. Karena bisa jadi ketika Anda memberikan nasihat kepada pemimpin sesuatu yang memang dia bersalah tentangnya, malu dia kalau Anda terang-terangan. Barang siapa yang hendak menasihati pemimpinnya, maka jangan terang-terangan. Akan tapi, ambil tangannya, berbicara Anda empat mata. Dan di zaman sekarang itu sangat mudah. Semua pemimpin dari semua yakni derajatnya, bupati, camat, wali kota, kemudian gubernur, bahkan presiden, bahkan semua anggota legislatif, semua mereka punya akun media sosial. Anda tidak perlu kemudian menyampaikannya ke ajudannya, ke wakilnya, enggak. Langsung ke dia bisa Anda sampaikan nasihat. Anda bisa langsung kirimkan, yakni pesan Anda. Direct message. Langsung pesan, tidak perlu berteman. Entah itu di Twitter, entah itu di Instagram, entah itu di Facebook dengan inboxnya. Anda bisa langsung mengirim pesan, nasihat kepada dia. Enggak mesti bertemu empat mata, enggak mesti kemudian Pak Presiden yuk saya ingin menasihati, enggak. Anda bisa menasihatinya langsung, apalagi konteks zaman kita sekarang. Tapi jangan terang-terang. Jika diterima nasihatnya, kata Nabi Muhammad SAW, itulah yang diharapkan. Dan jika tidak diterima nasihatnya, maka dia telah menunaikan kewajiban. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir yaitu yang keenam. Di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin adalah mereka sabar akan kezaliman pemimpin. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man ra'a min amirihi syai'an karihahu, man ra'a min amirihi syai'an fakarihahu falyasbir." Barang siapa yang melihat, menyaksikan dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak sukai, maka bersabarlah. Mungkin timbul pertanyaan kepada siapapun di antara kita, sampai kapan sabarnya Ustaz? Ini pemimpin buruk, ini
Ini pemimpin zalim, ini pemimpin, selalu. Sampai kapan kita sabarnya? Maka jawabannya dari sabda Nabi Muhammad SAW, bersabarnya itu sampai semua kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di telaga beliau nanti insyaallah. Berarti sampai hari kiamat kita harus sabar jamaah. Kata Nabi Muhammad SAW, innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Sesungguhnya kalian nanti akan mendapatkan pemimpin-pemimpin atharatan, pemimpin-pemimpin yang lebih mengutamakan urusan orang lain dibandingkan rakyatnya. Urusan pribadi dia dibandingkan rakyatnya. Kepentingan orang lain, kepentingan pengusaha, kepentingan orang asing dibandingkan rakyatnya. Kalian akan temui itu. Nabi Muhammad sudah ngomong, kalian akan mendapatkan setelahku pemimpin-pemimpin atharatan. Mereka lebih mengutamakan orang lain atau bahkan mungkin dirinya sendiri saja dibandingkan umatnya, masyarakatnya, rakyatnya. Nabi Muhammad sudah ngomong. Apa perintah Nabi Muhammad SAW? Fasbiru, bersabarlah kalian dengan pemimpin yang seperti ini sampai kalian semuanya bertemu denganku di telagaku nanti. Subhanallah, sampai hari kiamat kita harus sabar. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makarimat akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Pada khutbah yang kedua ini, nasihat untuk ulun pribadi dan semua kita kaum laki-laki, terkhususnya untuk kaum wanita, betul-betul tema lepas dari khutbah yang pertama. Ini tentang hijab. Khusus untuk kaum wanita dan kemudian umum untuk semua kita, khususnya para kepala keluarga. Perhatikan 5 prinsip berkaitan dengan perintah hijab. 1. Siapakah yang memerintahkanmu berhijab, hai kaum wanita? Prinsip pertama adalah sebuah pertanyaan. Siapakah yang memerintahkanmu untuk berhijab? Maka jawabannya bukan suamimu, bukan anak laki-lakimu, bukan keponakanmu laki-laki, bukan juga ayahmu. Mereka hanya menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan Anda berhijab, hai kaum wanita, adalah Allah. Bukan kami suami Anda, bukan kami orang tua Anda, bukan kami ponakan Anda, bukan kami anggota keluarga Anda yang laki-laki, bukan. Kami hanya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina ila akhir ayat. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan kaum muslimin, semua kaum muslimat. Apa perintahnya? Agar mereka mengulurkan pakaian kurung mereka ke seluruh tubuh mereka. Jilbab dalam bahasa Arab yang jamaknya adalah jalabib, dalam firman ini artinya pakaian kurung yang menutupi seluruh tubuh. Kemudian di ayat yang lain, wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna, hendaklah mereka meletakkan, menutupkan khimar, dalam bahasa kita jilbab, ke kepala mereka hingga dada mereka. Bagus lagi sampai pinggul, bagus lagi sampai lutut. Ini poin pertama, prinsip pertama. Fahami dalil ini jamaah kaum laki-laki agar Anda bisa mendakwahkannya. Yang memerintahkan Anda berhijab Allah. 2. Renungilah hadis Nabi Muhammad yang agung berikut ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah
la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kelompok manusia penghuni neraka yang aku belum pernah lihat. Yang pertama, satu kaum atau para pemimpin bersama mereka cambuk mereka seperti buntut sapi. Dengannya mereka memukul orang lain. Kinayah, kiasan untuk pemimpin yang zalim. Tapi bahasan kita adalah kelompok yang kedua. Perempuan-perempuan yang memakai pakaian tapi mereka telanjang. Terlihat semua lekuk tubuhnya. Telanjang. Bahkan terkadang menerawang. Mereka memakai pakaian tapi mereka telanjang. Mereka berjalan berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Kinayah untuk sifat seorang pelacur di zaman itu. Mereka tidak akan masuk surga. Dan mereka tidak mendapatkan bau surga. Dan sesungguhnya baunya bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Renungkan hadis ini, hai kaum wanita. Yang ketiga, jadikanlah Ummul Mukminin, istri-istri Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kalian. Disebutkan oleh Aisyah, ketika aku memasuki rumahku, yang di sana dikuburkan ayahku dan suamiku, aku menanggalkan pakaianku. Dan aku mengatakan, toh dia adalah ayahku, toh dia adalah suamiku. Falamma dufina Umar ma'ahum, fama dakhaltu baiti illa wa ana mashdudatun alayya thiyabi hayaan min Umar. Ketika Umar bin Khattab dikebumikan di samping mereka berdua, tidaklah aku memasuki rumahku kecuali aku tetap memakai pakaianku lengkap karena aku malu kepada Umar bin Khattab. Apakah ada akhlak lebih mulia daripada ini? Seorang wanita malu terlihat auratnya kepada orang mati. Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad yang lain, menyebutkan tentang seberapa banyak wanita boleh memanjangkan pakaiannya setelah tumit. Kata Nabi Muhammad SAW, yulkhina shibran, silahkan panjangkan sebanyak 1 jengkal. Apa kata Ummu Salamah? Wahai Rasulullah, jika cuma sejengkal, maka akan terlihat tetap tumit kami ketika berjalan. Kata Nabi Muhammad SAW, oh kalau begitu, mereka silahkan memanjangkannya 1 depa. Tumit mereka tidak pengen terlihat, jamaah. Tumit. Na'udzubillah, di zaman kita sekarang bukan cuma tumit yang terlihat. Inilah Ummul Mukminin. Jadikanlah mereka panutan Anda dalam akhlak malu. Malu terhadap orang mati. Malu hanya terlihat tumit. Subhanallah. Yang keempat, jadikanlah ini juga prinsip. Prinsip pakaian wanita muslimah. Ada 8 kurang lebih. Yang pertama, menutupi seluruh tubuh. Kedua, lebar, tidak sempit. Ketiga, tebal, tidak tipis hingga menerawang. 4, tidak menyerupai pakaian laki-laki. 5, tidak menyerupai pakaian orang kafir. 6, tidak menggunakan wewangian. 7, di saat yang sama ia bukan perhiasan. 8, dia bukan pakaian syuhra atau pakaian populer. Ketika Anda memakainya, Anda berbeda sekali dibandingkan yang lain hingga kemudian menarik perhatian. Inilah prinsip pakaian muslimah yang 8. Dan yang terakhir, bahwasanya tujuan diperintahkannya hijab untuk menutupi, bukan untuk tampil atau dihiasi. Di zaman sekarang sudah melenceng itu. Jilbab syar'i, jilbab syar'i, jilbab syar'i. Tapi subhanallah, Anda menjadi pusat perhatian. Perintah hijab itu untuk supaya Anda tertutupi, tidak tampil ke permukaan, bahkan tidak ada yang menoleh kepada Anda karena Anda mungkin betul-betul tidak menarik perhatian. Itu tujuan hijab. Bukan karena kemudian pakaian Anda memang sudah syar'i, tapi subhanallah di saat yang sama ia adalah perhiasan. Entah warnanya yang mencolok, entah banyaknya perhiasan di pakaian tersebut, hingga tetap kaum laki-laki mengalihkan pandangannya kepada Anda. Maka perhatikan 5 hal ini. Nasihat terpisah tentunya dari poin yang pertama. Semoga siapapun di antara kita bisa mendakwahkan ini kepada istrinya, kepada ibunya, pada anak perempuannya,
kepada bibinya, dan kepada semua anggota keluarganya yang perempuan. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan khutbah ini bermanfaat untuk ulun pribadi khususnya dan semua kita insyaallah amin ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina badan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man dharama rahmahin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسالك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.